Kemudian kita akan lanjut pada langkah yang keempat. Di langkah keempat inilah kita akan mengkonkretkan alur-alur atau tahapan yang sudah dirancang pada bagian sebelumnya. Seperti apa contohnya? Nah, kita lebih detail dalam hal ini untuk tiap tahapan kegiatan maupun rincian kegiatan. Di tahapan pengenalan, misalnya ini mengidentifikasi pola makan dan jenis makanan, maka kegiatan yang dilakukan bisa diawali dengan membagi angket. Ya, membagi angket, pola makan, dan jenis makanan yang disukai oleh peserta didik. Kemudian pada kegiatan yang kedua, mengenal pentingnya makan sayur, bisa dilakukan dengan kegiatan literasi yang bentuknya peserta didik kita berikan artikel tentang pentingnya makan sayur, kemudian kita tugaskan untuk membuat peta konsep dari artikel yang dibaca. Demikian pula untuk kegiatan ketiga, yaitu mengenal penyakit yang disebabkan oleh kekurangan sayur, dan yang keempat, mengenal aneka kuliner sayur. Untuk tahapan kontekstualisasi, untuk menghadirkan chef yang ahli mengolah sayuran, maka bentuk kegiatannya pastikan diawali dari koordinasi dengan chef yang akan dihadirkan di madrasah kita. Kemudian yang kedua, chef tersebut praktik memasak dan disaksikan oleh peserta didik. Sehingga peserta didik mendapat pengalaman langsung dari chef atau dari ahli masak untuk bagaimana mengolah sayur menjadi menu favorit mereka. Baik, untuk tahapan atau kegiatan rinci pada tahapan ini, sobat pelatihan bisa lihat di slide ini, dan nanti akan lebih rinci pada bagian aktivitas, ya, rincian aktivitas. Nah, ini masih sama seperti pada alur yang secara umum. Nah, sobat pelatihan, ini contoh langkah-langkah kegiatan 1 dan 2 yang akan dilakukan dalam 1 kali pertemuan. Apa saja yang perlu dilakukan guru dan apa saja yang harus dilakukan oleh peserta didik, bisa dideskripsikan dalam lembar kegiatan ini. Saya awali dari yang pertama, kegiatannya adalah mengidentifikasi pola makan dan jenis makanan yang disukai oleh peserta didik. Dan kegiatan literasi, bedah artikel, pentingnya sayur bagi kesehatan. Alokasi waktu 8 JP, karena untuk madrasah, per JP-nya 35 menit, maka 8 kali 35 menit, 280 menit. Kita distribusikan 280 menit ini melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan refleksi. Nah, sobat pelatihan, guru sebagai fasilitator juga harus menyediakan atau memfasilitasi peserta didik sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Dalam hal ini, rancangannya adalah bedah artikel. Maka tentu saja guru fasilitator harus sudah menyiapkan artikel maupun angket yang akan digunakan pada pertemuan tersebut. Nah, satu poin penting yang harus ada pada kegiatan pertemuan adalah adanya LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk LKPD ini tentu saja disesuaikan dengan kegiatannya. Untuk kegiatan yang pertama ini adalah mengidentifikasi, bisa sobat pelatihan menggunakan kuesioner makanan favorit yang disukai oleh peserta didik kita. Dan ini contoh LKPD-nya. Kemudian ini adalah contoh LKPD yang sudah diisi.
Nah, untuk kegiatan yang kedua, yaitu literasi, ini tujuannya adalah mencermati artikel pentingnya sayur bagi kesehatan. Alokasi waktunya 4 JP sebagai bahan buku catatan, bahan ajar, laptop, dan peran guru sebagai fasilitator. Contoh LKPD-nya antara lain kita tulis ya nama peserta didik kita, kelompoknya, karena dalam hal ini kita akan membangun juga kerjasama kolaborasi dalam kelompok, maka di dalam praktek bedah artikel ini juga kita kelompokkan. Baik, ini contoh lembar kerja peserta didik dengan tugasnya adalah secara berkelompok buatlah rangkuman dalam bentuk peta konsep pentingnya sayur bagi kesehatan. Nah, contoh kegiatan tahap kontekstualisasi. Pada tahapan kontekstualisasi di kegiatan 5, yaitu menghadirkan chef, ahli mengolah sayuran selera anak, tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman langsung memasak sayur menu favorit anak. Nah, kegiatan ini dimaksudkan agar anak secara langsung dia bisa menikmati, bisa mengalami, bisa mengamati proses pembuatan sayur itu dan bisa merasakan nikmatnya sayur. Nah, ini tahapan-tahapannya. Peserta didik menyiapkan jurnal, guru mempersiapkan alat dan bahan. Maaf, ini sudah di enter ya. Dan chef dengan pakaian lengkap mempraktikkan masakan sayur yang sudah disiapkan bahan dan alatnya. Kemudian peserta didik disetting untuk melingkar sehingga tidak ada peserta didik yang terhalangi oleh temannya. Nah, di pelaksanaan pastikan diawali dengan berdoa dan chef perkenalkan diri, mengenalkan menu masakan yang akan diolah, kemudian peserta didik dengan arahan dan bimbingan guru perhatikan cara memasak sayuran sesuai dengan menu selera anak. Dan kalau sudah jadi, dilanjutkan guru membagikan olahan sayur yang sudah dimasak oleh karena ini sebuah demo, artinya tidak banyak yang dibuat, maka cukup mencicipi saya. Oke, ini di tahap refleksi. Tahap refleksi, guru menanyakan tentang rasa olahan sayur yang telah dimasak oleh kemudian guru menanyakan menu sayur apa yang ingin dipraktikkan, yang ingin dicoba pada pertemuan berikutnya. Nah, sobat pelatihan, kita lanjut pada langkah yang kelima, yaitu menuliskan rencana asesmen. Namun dalam rencana asesmen, sobat pelatihan bisa merancang kegiatan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dituliskan. Kemudian jangan lupa tuliskan pula sub-elemen, kemudian target pencapaian dan indikator asesmen. Untuk asesmen secara detail, nanti sobat pelatihan bisa mengikuti video berikutnya. Sobat pelatihan, kita bisa merenungkan seperti yang ditulis oleh Presiden kita, B.J. Habibie, bahwa sesungguhnya keberhasilan itu bukanlah hanya milik orang kita, namun keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Baik, sobat pelatihan, demikian materi penyusunan modul ajar, proyek profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandiri sama.